Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam video tutorial SPSS untuk analisis regresi. Nah, teman-teman, kita memiliki 3 variabel, yaitu sales, promosi, dan outlet. Ketiga variabel dan data dengan ukuran sampel sebanyak 15 ini semuanya sudah ada di modul. Nah, bagaimana cara mengolah data ini dengan SPSS menggunakan metode analisis regresi? Maka yang pertama kita klik analyze, kemudian regression, linear. Nah, pada kotak variabel dependent kita masukkan sales karena promosi dan outlet ini nantinya akan mempengaruhi besar dari sales atau penjualan. Nah, oleh karena itu promosi dan outlet akan kita masukkan di dalam kotak independen. Nah, untuk mendapatkan output berupa model regresi dan uji hipotesis saja, kita cukup klik OK. Nah, ini udah didapatkan output untuk model regresi dan uji hipotesis. Nah, bisa kita analisis dari atas dari model summary. Di sini ada nilai R square dengan nilai 0,952. Bisa kita interpretasikan bahwa sales sebanyak 95,2% dipengaruhi oleh prediktornya promosi dan outlet, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 100 dikurangi 95,2 atau sebesar 4,8% ya dipengaruhi oleh faktor lain yang belum kita masukkan ke dalam model. Kemudian lanjut ke tabel ANOVA. Di tabel ANOVA ini yang perlu kita perhatikan hanyalah nilai signifikansi, di mana nilai signifikansi yang dihasilkan adalah 0,00. Kita ingat bahwa pada hipotesis uji F ya, H0 menyatakan bahwa promosi dan outlet secara bersama-sama atau secara serempak tidak berpengaruh signifikan terhadap sales. Sedangkan H1 mengatakan bahwa promosi dan outlet secara bersama-sama atau secara serempak berpengaruh signifikan terhadap sales. Nah, oleh karena nilai signifikansinya 0,00, di mana nilai ini kurang dari nilai alfa atau taraf signifikansi 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Karena H0 ditolak, maka kesimpulan yang kita ambil sebagai hasil dari komputasi data ini adalah H1 yang menyatakan bahwa promosi dan outlet berpengaruh signifikan terhadap sales. Nah, kemudian untuk seterusnya kita akan menganalisis di tabel koefisien. Di dalam tabel koefisien ini ada 2 hal yang bisa kita analisis. Yang pertama adalah model regresinya. Di sini ada 64,639 ini merupakan B0, 0,535 ini merupakan B1, sedangkan 2,342 ini merupakan B2. Nah, dengan demikian ya dapat kita tuliskan bahwa model regresi yang terbentuk adalah sales yang merupakan variabel dependent. Sales sama dengan 64,639 ditambah 0,535 kali outlet ditambah 2,342 kali promosi. Nah, begitulah model regresi yang terbentuk. Selain model regresi, di dalam tabel koefisien ini kita dapat melakukan pengujian individual menggunakan uji T. Nah, uji T yang ada di dalam tabel koefisien ini ada 2 macam karena variabel independennya ada 2 macam, yakni outlet dan promosi.
Nah, yang pertama kita akan melakukan uji T untuk outlier. Uji T untuk outlier ini kita dapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Untuk hipotesisnya, H0 menyatakan bahwa outlier tidak berpengaruh signifikan terhadap cells, sedangkan H1 mengatakan bahwa outlier berpengaruh signifikan terhadap cells. Sedangkan apabila kita menggunakan taraf signifikansi alfa sebesar 0,05%, maka kesimpulan yang kita dapatkan adalah menolak H0, sehingga kesimpulan yang digunakan sebagai hasil dari komputasi ini H1 yang menyatakan bahwa outlier berpengaruh signifikan terhadap cells. Untuk uji T yang kedua, yaitu uji T untuk promosi. Uji T untuk promosi, H0-nya menyatakan bahwa promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap cells, sedangkan H1-nya menyatakan bahwa promosi berpengaruh signifikan terhadap cells. Di sini kita dapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000 dengan taraf signifikansi alfa sebesar 0,05. Oleh karena nilai signifikansi kurang dari alfa, maka kesimpulannya adalah menolak H0, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa promosi berpengaruh signifikan terhadap outlier. Nah, demikian pengujian hipotesis dan pembentukan model regresi dari output SPSS yang kita hasilkan. Baik teman-teman, akan kita lanjutkan komputasi data untuk menghasilkan uji asumsi dalam analisis regresi. Nah teman-teman, sebenarnya uji asumsi ini caranya bisa kita lakukan sembari kita mendapatkan model regresi dan uji hipotesis. Caranya bagaimana? Yaitu yang pertama adalah klik analyze, kemudian regression, linear. Nah, cells kita masukkan ke dalam kotak dependent, sedangkan promosi outlier kita masukkan di dalam kotak independent. Jika ini langsung kita klik OK, maka yang kita hasilkan adalah uji hipotesis yang terdiri dari uji F dan uji T tadi, sekaligus model regresi. Namun jika kita mengaktifkan button-button yang ada di dalam button statistik, plot, dan save, maka kita bisa melakukan uji asumsi. Nah, yang pertama akan kita klik statistik ya. Di dalam button statistik ini banyak button yang bisa kita aktifkan. Nah, kita bisa centang collinearity diagnostic ini untuk uji multikolinearitas, dan Durbin Watson ini untuk uji autokorelasi. Kedua asumsi ini baik multikolinearitas maupun autokorelasi ini diharapkan untuk tidak ada ya di dalam regresi. Jadi ini gejala yang sebisa mungkin semoga tidak terjadi di dalam model yang sudah kita dapatkan. Kemudian klik continue. Selanjutnya bisa klik plot. Nah, kita akan membuat plot ya. Plot Z-resid ini residual, standardized, residual. Z-nya merupakan standardized. Resid adalah residual, yaitu error yang terstandarisasi. Kemudian di dalam aksis Y akan kita masukkan Z-pred. Z-pred merupakan prediction value standardized, yaitu nilai prediksi yang terstandarisasi. Nah, plot ini untuk apa teman-teman? Jika kita ingat-ingat, plot Z-resid versus Z-pred ini kita gunakan untuk melakukan uji linearitas. Kemudian normal probability plot ini bisa kita centang untuk membantu kita melakukan uji asumsi normalitas menggunakan plot secara visual. Kemudian klik continue. Nah, selanjutnya kita aktifkan button save. Save ini yang perlu kita
simpan adalah residual unstandardized. Ini nanti akan kita gunakan untuk uji Glatzer. Uji Glatzernya digunakan pada pengujian homogenitas varian, dan standardized residual ini akan kita gunakan sebagai pengujian pada one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, setelah keduanya kita centang, maka kita bisa klik continue. Setelah itu klik OK. Nah, ini dari model summary, kemudian ANOVA, kemudian koefisien, ada normal PP plot, kemudian di sini ada scatter plot Z-resid versus Z-pred. Nah, ini akan kita analisis satu persatu. Nah, di dalam model summary berbeda dengan ketika kita melakukan pengujian hipotesis dan model regresi saja. Tadi di model summary belum ada yang namanya Durbin Watson. Nah, kolom Durbin Watson ini digunakan untuk pengujian autokorelasi, teman-teman, di mana kita dapatkan nilai Durbin Watson sebesar 2,182. Nilai ini berada di dalam rentang DU sampai dengan 4 dikurangi DU. Di pertemuan sebelumnya kita sudah melihat nilai DU di dalam tabel Durbin Watson, nilainya sebesar 1,59 ya, sehingga nilai 2,182 ini masuk di dalam range atau wilayah yang menyimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. Selanjutnya, ANOVA ini sudah kita analisis untuk uji F atau uji kecocokan model. Selanjutnya di tabel koefisien, di sini ada tambahan collinearity statistik karena kita tadi telah mengaktifkan button collinearity diagnostik sehingga muncul nilai VIF di sini. Apa itu VIF? VIF merupakan varian inflation factor, di mana nilai yang ada di VIF ini bisa kita gunakan untuk menyimpulkan bahwa ada atau tidak gejala multikolinearitas. Nah, adanya gejala multikolinearitas dapat ditandai jika nilai VIF-nya lebih dari 10. Nah, di dalam pengujian ini, nilai VIF yang kita dapatkan adalah sebesar 2,177 ya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa gejala multikolinearitas tidak terdapat dalam model regresi sales, promosi, dan outlet. Untuk selanjutnya, kita akan analisis normal PP plot. Di dalam normal PP plot ini secara visual residual berpencar mengikuti garis lurus. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa residual berdistribusi normal atau normalitas terpenuhi. Nah, namun di samping uji visual untuk uji asumsi normalitas ini, kita juga bisa menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov untuk pengujian formal bagi normality test ya. Nanti akan kita lanjutkan pengujian menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk selanjutnya di sini yang terakhir ada scatter plot for Z-resid and Z-pred, yaitu regression standardized residual and regression standardized predicted value. Dalam scatter plot ini kita bisa melihat bahwa plot ini berpencar tidak membentuk suatu pola ya. Pola yang Bu Venda maksud adalah pola parabola, kemudian ada parabola yang dua siklik, ada juga yang linier yaitu mengikuti garis lurus, itu yang disebut sebagai berpola. Nah, di dalam scatter plot ini plotnya berpencar, tidak membentuk suatu pola tertentu. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa
pada model regresi ini memenuhi asumsi linearitas. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian normalitas menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov. Caranya adalah dengan klik analyze, kemudian non-parametric test, legasi dialog, kemudian teman-teman pilih one sample KS. Nah, di dalam one sample KS, we must choose one of the test here. Test distribution, we must choose normality test because we want to test about normality assumption. Jadi selanjutnya standardized residual, ya, ini yang dipilih adalah standardized residual, kita masukkan dalam tes variabilis. Nah, kemudian klik OK. Nah, di sini ada NPAR test. NPAR test ini kepanjangannya adalah non-parametric test, ya. Add one sample Kolmogorov-Smirnov and we get the value of significance test 0,2. Ini kesimpulannya adalah gagal tolak H0, di mana H0 dalam pengujian normalitas mengatakan bahwa residual berdistribusi normal. Karena gagal menolak H0, maka kesimpulan yang kita ambil adalah kesimpulan yang berada di H0, sehingga residual berdistribusi normal. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan di dalam normal probability plot tadi itu koheren dengan yang kita dapatkan di dalam one sample Kolmogorov-Smirnov, sehingga sangat meyakinkan bahwa asumsi normalitasnya terpenuhi. Nah, asumsi yang terakhir yang belum kita uji adalah homogenitas varian, ya. Tadi normalitas sudah, gejala autokorelasi sudah, gejala multikolinearitas sudah, kemudian asumsi linearitas sudah, maka akan kita lanjutkan untuk menguji asumsi homogenitas varian. Nah, telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa pengujian homogenitas varian menggunakan uji Glatzer pada intinya adalah meregresikan nilai absolut residual dengan semua variabel independen. Di dalam kasus ini, variabel independennya adalah promosi dan outlet, sehingga kita bisa membangkitkan nilai absolut residual. Caranya adalah dengan klik transform, compute variable, and then you can enter the name of your new variable, ya, namanya adalah absolute residual atau bisa kita kasih nama abs resid, ya. Kemudian kita geser klik arithmetic, di sini di bagian function and special variable double klik ABS, double klik, kemudian unstandardized bisa kita masukkan ke dalam kurung buka tutup yang ada di komen ABS, klik OK. Nah, selanjutnya kita akan melakukan regresi untuk nilai absolut residual yang sudah tersimpan, ya. Tadi sudah tersimpan di sini resid, ya. Selanjutnya akan kita lakukan komputasi dengan analisis regresi, ya. Dengan dependennya adalah resid, sedangkan independennya sales and promosi. Analyze, kemudian regression linear. Nah, salesnya akan kita ganti resid. Nah, teman-teman, yang kita butuhkan adalah hanya uji T untuk uji Glatzer ini, maka button-button untuk uji asumsi ini lebih baik kita nonaktifkan saja. Ya, kita kembalikan seperti yang tadi. Klik OK. And we get Glatzer test for homogeneity variant. Kita langsung ke tabel koefisien, ya. Bedanya dengan tabel koefisien yang tadi kita hasilkan adalah pada tabel koefisien untuk
uji Glatzer ini dependent variable di sini adalah appresit, sedangkan tabel koefisien yang kita bentuk ketika tadi pengujian regresi untuk model regresi dependent variabelnya pasti di sini adalah sales. Nah, untuk uji Glatzer kita hanya perlu melihat nilai signifikansi pada variabel independennya. Di sini kedua nilai signifikansinya lebih dari alfa 0,05, yaitu ya nilai signifikansi untuk outlet 0,408, sedangkan untuk promosi adalah 0,513. Nah, kedua nilai signifikansi ini the value are more than significancy level, so we can conclude that the assumption of homogeneity variant is fulfilled. Seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk uji asumsi untuk analisis regresi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.